Kesehatan mental menjadi komponen penting saat pandemi COVID-19. Pada Oktober lalu, tahun 2020, salah satu situs dokter spesialis jiwa memapar pembaca dengan beberapa pertanyaan tentang kesehatan jiwa. Hasilnya, ada partisipan sebanyak 5.661 orang yang sebagian besar mengalami depresi selama masa pandemi ini. Sebanyak 32% mengalami masalah psikologis dan 67,4% memiliki gejala cemas. Sayangnya, masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental ini sebagian besar berumur kurang dari 30 tahun. Usia ini merupakan masa produktif yang seharusnya masyarakat paling berkarya pada usia tersebut. Dari total orang yang depresi itu, 48% berpikir untuk bunuh diri atau ingin melukai diri dan orang lain. Sebagian yang bermasalah tersebut juga mengalami trauma psikologis. Trauma yang dimaksud adalah kondisi orang selalu merasa waspada secara terus-menerus, merasa sendirian, merasa ditinggalkan, serta merasa terisolasi saat pandemi. Rupanya, pandemi selama 2 tahun ini memberikan banyak dampak baik pada kehidupan pribadi maupun keluarga dan masyarakat secara umum. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada banyak persoalan selama pandemi. Data dikumpulkan melalui menganalisis semua media online yang memuat berita tentang kesehatan mental akibat COVID-19 selama 1 tahun, yaitu April 2020 sampai dengan Mei 2021. Diperoleh data sebanyak 63 artikel di media online yang memberitakan kasus meningkatnya masalah kesehatan mental masyarakat di masa pandemi ini. Sebanyak 52 artikel tentang nasihat menjaga kesehatan mental, dan hanya 1 artikel yang memberitakan turunnya angka kesehatan mental, yaitu kejadian di Maluku ketika September 2020. Berbagai media tersebut memuat berita tentang persoalan kesehatan mental yang terjadi di masyarakat selama pandemi COVID-19, baik berita tentang bunuh diri, tentang depresi, maupun sakit psikomatik. Dilaporkan bahwa orang yang mengalami depresi meningkat 35% atau naik 2-3 kali lipat dibandingkan dengan data riset kesehatan dasar 2018. Meski banyak berita media online tentang kasus kesehatan mental, namun ada juga satu media yang memberitakan turunnya kasus sakit mental di wilayah Maluku. Media ini memberitakan bahwa menurut data dari RSKD Provinsi Maluku 2020, berkenaan dengan sakit mental, pada tahun 2019 ada 1.650 kasus menurun menjadi 9.379 kasus. Tahun 2019 yang rawat inap 780 orang menjadi 337 orang di tahun 2020. Bagaimana sih caranya menjaga mental saat masa pandemi COVID-19 ini? Ada banyak hal yang bisa dilakukan, namun saya akan memaparkan 3 hal saja. Yang pertama, dengarkan musik yang menenangkan, minum secangkir teh hangat, dan tertawa. Hal yang paling mudah dilakukan di rumah ialah mendengarkan musik. Ada banyak jenis musik yang bisa didengarkan sesuai selera dan disebut bisa memengaruhi perasaan seseorang. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ. Mendengarkan musik nyatanya baik untuk kesehatan. Salah satunya bisa meredakan stres secara efektif. Pasalnya, mendengarkan musik yang disukai disebut bisa memperbaiki mood menjadi lebih baik. Mendengarkan musik dapat memiliki efek yang sangat menenangkan buat pikiran dan tubuh, terutama musik yang berirama lambat dan menenangkan. Jenis musik seperti ini memiliki efek positif pada fungsi fisiologis yang bisa memperlambat nadi dan detak jantung. Selain itu, musik juga menurunkan tekanan darah serta menyeimbangkan tingkat hormon stres. Hingga saat ini, teh masih menjadi salah satu pilihan minuman populer. Selain populer, teh juga kaya manfaat untuk kesehatan. Temuan dari para peneliti dari Universitas Peking menjelaskan jika minum secangkir teh telah terbukti meningkatkan kekuatan otak dan meningkatkan kinerja dalam tugas-tugas kreatif. Para peneliti melakukan eksperimen
untuk melihat apakah minum teh dapat meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan apa yang disebut pemikiran konvergen. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog Lei Wang dari Peking University, Tiongkok, dan rekannya menunjukkan kebiasaan minum teh berpotensi mendatangkan manfaat kognitif serta manfaat kesehatan dengan umur yang lebih panjang. Siapa sih yang tidak pernah tertawa? Jika sobat perhatikan, banyak sekali manfaat tertawa yang baik bagi tubuh. Seseorang yang sering tertawa akan menularkan aura positif pada orang lain. Tapi ingat ya, jangan tertawa berlebihan, karena akan berbahaya jika berlebihan. Dengan tertawa, seseorang akan merasa bahagia karena dapat melepas bebannya. Manfaat tertawa bisa sobat rasakan efeknya pada wajah, tubuh, dan mental. Tertawa jelas mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh seseorang, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan melindungimu dari efek stres yang merusak. Di sisi lain, tertawa juga dapat meringankan beban, membuat hubungan sobat dengan orang lain jadi lebih baik dan selalu fokus. Tertawa juga membantu sobat melepaskan amarah dan memaafkan lebih cepat.